awalnya ini kan karena tidak punya lahan ini Mas. Ya. Tidak punya lahan. Terus saya baca dari anggota-anggota saya itu, teman-teman itu rata-rata bukan profesinya awalnya dari petani murni, bukan. Nah itu dari, ada yang dari kuli bangunan atau karyawan dan macam-macam gitu. Jadi saya pelajari dulu bagaimana merubah mindset orang-orang ini dari kegiatan lama untuk menjadi satu kegiatan baru, yaitu di bidang pertanian. Itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan gitu kan. Nah ternyata 2022 itu saya mencoba, kita dikasih lahan yang eks tambang yang notabene ekstrim. Saya mencoba untuk supaya lahan yang katanya tidak bisa ditanam itu untuk bisa ditanamin. Saya melakukan kegiatan di sini ini hampir 3 tahun, belum genap 3 tahun sih. Yang dulu orang mengatakan bahwasanya saya ini hanya orang gila aja karena lahan yang seperti ini kok ditanami gini-gini, itu buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan. Ketika saya bisa memulihkan yang seharusnya banyak orang tidak bisa dipulihkan, misalnya saya bisa melakukan, terus saya bisa membuat sesuatu yang orang lain tidak bisa membuat, saya bisa, itu wah bahagianya luar biasa bagi saya. Saya tidak ketergantungan kepada siapapun termasuk pemerintah. Kalau datang ya saya sambut, saya tidak datang pun ya tidak begitu kita harap gitu. Inilah peninggalan tambang kan. Nah ini keliling kemarin saya tanamin sengon itu, ada yang bagian hidup, ada yang nggak hidup juga. Pinggir-pinggirnya ini keliling. Sengon. Ya sengon itu. Nah biasanya anak-anak itu mandi. Nah dia kan kadang-kadang kayak gini ya, kayak gini nih. Padahal di sini langsung curam. Nah, makanya ini kita antisipasi kalau anak-anak kesini apa itu, kita udah langsung menjaga itu. Karena biasanya lubang tambang itu begitu kan curam gitu, terus nanti kalau dia masuk di ini lumpur-lumpuran kayak lumpur hidup itu. Apalagi dia tidak bisa berenang. Nah satu ya yang saya pelajari bahwasanya Kalimantan itu tidak ada gunung api. Nah itu minim yang namanya subur dan mineral rendah. Dan yang paling menjadi masalah itu kan asam Mas. Nah saya mencoba bagaimana supaya keasaman ini secara pelan-pelan dia akan, asamnya itu berubah menjadi asam yang dibutuhkan tanaman normal gitu. Di sini ini kan sebenarnya tanahnya tanah timbunan dari tanah kelai. Kelai itu tanah batubara muda. Clay. Iya kelai kan. Nah jadi lempung yang pekat, lengket, dan kalau kita tes pH-nya itu benar-benar memang asam. Nah ketika air aja tidak bisa, ibaratnya tidak bisa merembas itu. Kalau sudah misalnya kering, dari basah kering, terus nanti dikasih air, air ini tidak bisa nembus. Nah itu. Nah nanti kalau sudah kita kasih dengan pembenah tanah, kita kasih dengan kompos, nah itu baru bisa pecah. Nanti akan membuat pori-pori, membuka pori-pori. Jadi sirkulasi oksigen pun akhirnya masuk. Nah pH itu pelan-pelan akan naik. Akhirnya alhamdulillah dengan kita terus berinovasi, berkreasi dengan alam ya, akhirnya kita bisa menemukan ada beberapa pupuk yang secara bukan secara akademis ya, karena kita belum melakukan itu semua.
Jadi kita praktekkan alhamdulillah akhirnya di 2024 kemarin dari lahan yang dulunya ndak bisa ditanami, ndak mau hidup katanya orang gitu kan. Akhirnya kita kemarin sudah sempat panen pepaya yang alhamdulillah juga lumayan gitu. Kalau di sini ini kemarin sudah ada, karena sudah masuk kelompok, ada kesepakatan. Nah, dari kesepakatan teman-teman anggota kita untuk membuka lahan baru di sini ya, di Kalan Luas namanya di sini di RT 17 ini. Ya, awalnya ya sepakat, oke ayo kita ke sana, tapi ternyata dalam perjalanannya ya tidak semua ikut gitu. Ya, kendalanya itu tadi. Wah, ini tanah kayak gini bisa hidup enggak tanaman? Anu yang macam-macam gitulah. Pesimis ya. Pesimis ya itu. Jadi karena saya itu yang punya ide, punya gagasan ya harus berani untuk melakukan supaya bisa terbukti gitu dengan berbagai cara saya gitu. Kita hari ini menerima kenyataan bahwasanya kenyataan di sekitar kita itu ya seperti ini gitu. Tapi kalau kita biarkan tanpa kita cari solusi dan terus menyalahkan, kan tidak akan pernah menjadi berkah buat kita juga gitu. Nah ya saya akhirnya mencoba, oke lah kita terima gitu. Kita syukuri aja lah kalau bahasa yang paling enak ya kan gitu kan. Tapi kita carikan solusinya supaya itu hidup kembali, tanah bisa ditanami lagi dan bisa memberikan berkah ke kita yang menanam gitu. Ya tapi memang awalnya pasti agak berat lah awalnya, tapi itu secara manusiawi ya pasti seperti itu, marah pokoknya kemes gitu pastilah. Mana orang gitu. Ya memang kan kalau eks tambang kan tidak bisa dipaksa dulu. Dari awal kan udah tak bilangin, ya kalau mau resikonya monggo kan gitu. Kalau dulu setahun lebih saya itu hanya gubuk kecil gitu kan, di sini pakai apa namanya, pakai terpal itu aja. Jadi pernah saya itu karena ditinggalin teman-teman itu kan, tinggal saya kegiatan sendiri terus maghrib itu sempat berebes saya itu. Wah ini udah terbuka semua kan, udah habis panen pertama itu. Jadi sendirian mas, saya itu kayak mau nangis gitu rasanya. Pengalaman kita di tanam pertama itu kan, padahal kita sudah sampaikan ke teman-teman bahwasanya investasi yang termahal itu bukan uang kita, tapi mindset kita. Kalau hari ini kita mencoba menginvestasikan mindset yang baik, mungkin 3 tahun ke depan kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Baik, Bisa dia kayak di Thailand itu loh, petani itu kaya-kaya. Indonesia petani malah kere. Piye negarane? Pengen mulya piye wong cilik. Ya kalau kita petani itu memang dimiskinkan. Kalau sekarang ya kalau kita ndak cerdas, ndak berpikir sendiri ya. Contohnya kita itu sudah dimonopoli hampir semua, kayak pupuk, bibit. Setiap kita ganti musim, pupuk harus tambah, bibit harganya lebih mahal lagi kan. Setiap ganti musim pasti gitu terus. Nah caranya gimana ya, kita harus bisa memutus, bisa buat pupuk sendiri, bibit sendiri. Nah kalau pupuk, kita penggunaan pupuk sintetis ini berlebihan semakin hari, kalau tambahannya tidak semakin banyak ya tidak berhasil, semakin mati tanah. Kita
dinas kita misalnya tidak bisa jadi panutan kita, ya kita sendiri yang harus jadi panutan. Terus pokoknya tinggal dewe, digarap dewe, dianu dewe dengan ilmu yang kita punya. Nah kalau ada orang lain mau ngikuti mau anu ya monggo aja kan gitu. Itu yang sederhana seperti itu. Kalau kita berharap dari pemerintah, dari anu itu mungkin ya agak anu lah, terlalu liku-likunya ya, walaupun ada kadang-kadang aja. Tapi ya memang harus ada yang berani melakukan untuk menimbulkan kesadaran baru gitu. Butuh pendekatan Pak Dewi. Gitu. Nah terutama yang anak-anak muda karena di sini cari kerjaan mungkin masih enak ya. Jadi pertanian belum begitu dilirik bagi yang muda-muda. Dan seakan-akan kalau bertani itu perlu lahan yang luas, perlu modal yang tinggi, yang banyak. Sebetulnya enggak juga. Tergantung kita mau skala apa gitu kan. Kan bisa dalam pertanian itu kan skala bertahan hidup, skala menghidupkan, skala untuk investasi. Dikondisikan. Iya, kan kita sendiri yang akan mengkondisikan terus. Akhirnya kita dengan satu kelompok tani, kita coba dengan teman-teman itu, ayo kita sama-sama berkegiatan, tapi yang jelas lahan ini lahan margin ekstrim. Tapi kalau perlu kesabaran, perlu tekad yang kuat, kalau suatu saat nanti pasti akan berkembang. Dan alhamdulillah setelah hampir 3 tahun kami kegiatan di sini, melon sudah mulai tumbuh, padi juga tumbuh. Kita ya bukan tanpa berbekal ilmu kita melakukan itu, Mas. Jadi kita juga sebelumnya sudah mencoba dalam skala-skala kecil melakukan apa kekurangan lahan ini. Ketika dikatakan margin itu apa yang kurang, unsur hara yang mana, nah unsur-unsur apa yang memang perlu ditambahkan kan gitu. Serai ini usianya cuma 4 bulan. 4 bulan. Ya ini sudah 3 bulan. Nah ini kita hanya menanam ya tidak banyak karena kita membuat SOP aja sebetulnya. Nah nanti insya Allah kalau memang ini hasilnya lumayan akan kita kembangkan lebih luas lagi karena banyak lahan yang tidur yang bisa kita gunakan nanti dalam skala besar mungkin 2 hektar sekali tanam insya Allah. Nah kalau tidak dihabiskan burung guys kayak gini semua guys. Wih keren. Ha! Nih. Malinya panjang-panjang guys. Rahayu Sakutuwati. Alhamdulillah guys, hari ini kita mulai panen guys, walaupun ini tinggal sisa-sisanya burung tapi masih disisain guys. Nah ini hasil kemarin dari kita menanam guys. Jadi di lahan eks tambang untuk uji coba juga sekaligus untuk membuat SOP ya, menanam padi gunung di lahan eks tambang. Ini adalah sisa yang kita sisakan untuk memang rencana untuk bibit. Dan insya Allah program ke depan ini kita akan menanam itu sekitar 6 hektar insya Allah, tapi bertahap. Dan ini kita siapkan untuk bibitnya. Ini paritas serai yang alhamdulillah kemarin 4 bulan sudah panen ya. Jadi paritas serai dan cukup lumayan hasilnya. Nah, mudah-mudahan nanti di program yang 6 hektar ini kita bisa sukses, cuacanya juga mendukung sehingga walaupun di es tambang dengan yang kita buat kemarin alhamdulillah sudah lumayan bagus. Tapi ada yang pecah 2 gitu. Nah, ini berasnya.